Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, video kali ini kita kembali membahas terkait beasiswa, yang mana beasiswa ini sedang buka ya. Jadi, teman-temanku sekalian yang ingin mendaftar beasiswa ataupun kalian yang sempat mencari-cari beasiswa, jadi kalian bisa menengok beasiswa ini ya. Jadi beasiswa ini saya rasa cukup mudah, dan mungkin juga di antara teman-teman kita yang sudah mendaftar beasiswa unggulan dan beasiswa lainnya tidak lolos, dan ini bisa menjadi salah satu pelarian untuk mendaftar beasiswa ini. Dan beasiswa ini bisa didaftar oleh siapapun ya, asalkan kalian memiliki misalkan jasa SMA, sederajat, dan mahasiswa, dan itu bisa mendaftar ya. Jadi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya teman-teman, mari kita klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sekalian agar teman sekalian bisa mendapatkan info terupdate terkait info beasiswa, info pendidikan, bahkan info menarik lainnya di channel ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke video pembahasannya tanpa perlu basa-basi ya. Mungkin di antara teman-teman kita penasaran nih, beasiswa apa yang buka pada saat ini. Jadi beasiswa ini mungkin di antara teman-teman kita sudah tahu apa itu beasiswa pemuda mendunia. Jadi beasiswa pemuda mendunia adalah lembaga kepemudaan swasta atau independen di bawah naungan Yayasan Pendidikan Students International. Jadi ini adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Students International sejak tahun 2016 teman-teman. Dan lembaga ini dia akan memberikan 4 kategori beasiswa ya. Jadi keempat kategori ini kalian tinggal menyisihkan terkait status kalian. Kalau misalkan kalian masuk di kategori mahasiswa, maka kalian pilih mahasiswa. Jadi kategori yang pertama yaitu beasiswa sederajat SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang lainnya. Nah, itu bisa mendaftar. Kemudian kategori kedua yaitu beasiswa mahasiswa berprestasi. Jadi kalau kalian dari kalangan mahasiswa, mungkin saja kalian misalkan termasuk mahasiswa berprestasi, kalian wajib ataupun bukan sih wajib ya, kalian bisa mencoba beasiswa ini. Manakala beasiswa ini adalah salah satu jalur kalian bisa mendapatkan biaya pendidikan tambahan ya teman-teman. Adapun beasiswa kategori ketiga yaitu untuk mahasiswa kurang mampu. Nah, ketika kalian berasal dari keluarga kurang mampu gitu, kalian bisa mendaftar di beasiswa ini melalui kategori ini ya teman-teman. Jadi tentunya pembiayaan yang akan diterima di beasiswa mahasiswa kurang mampu ini lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, karena namanya juga kurang mampu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ini beasiswa aktivis pemuda. Jadi mungkin di antara teman-teman kita banyak sekali yang selalu aktif ataupun menjadi aktivis, ini bisa mendaftar. Jadi saya rasa beasiswa ini sangat membuka peluang besar untuk kita mendaftar di beasiswa ini, dan ini sangat mudah untuk didaftar ya. Adapun biaya-biayanya yaitu meliputi biaya bantuan pendidikan sebesar, kalau untuk SMA ya, SMA, SMK, MA sederajat itu sebesar 250.000 per bulan selama 6 bulan. Jadi ketika kalian nantinya lolos, maka kalian akan menerima setiap bulan selama 6 bulan 250.000 rupiah. Jadi ini lumayan sih ya kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena mengapa demikian? Ini bisa menutupi uang bensin ataupun uang cemilan kalian nantinya. Itu untuk SMA. Jadi untuk mahasiswa berprestasi itu sebesar 500.000 rupiah teman-teman per bulan selama 6 bulan. Jadi kalau ditotalin itu 5 kali 6 itu 30, berarti ada 3 juta rupiah. 3 juta rupiah selama kalian lulus, itu akan diterima. Kemudian untuk kurang mampu itu 600.000 ya teman-teman. Jadi 3.600.000 lah selama 6 bulan diterima. Itu luar biasa ya bagi saya. Kemudian beasiswa aktivitas pemuda yaitu 450 per bulan. Nah, itu teman-teman. Kemudian adapun benefit yang lain yang kita dapatkan di beasiswa ini, yang pertama mendapatkan kelas Youth Development Program. Nah, saya rasa ini bisa meningkatkan skill teman-teman untuk
kedepannya nantinya ketika kalian lolos. Kemudian menjadi ambasador pemuda mendunia, ya. Kemudian mendapatkan kelas bimbingan kuliah ke luar negeri. Nah, mungkin di antara teman-teman kita ada yang bercita-cita ke luar negeri ataupun kuliah di sana ataupun bagaimana. Nah, ketika kalian mendaftar beasiswa ini, kalian punya peluang untuk dimentori untuk ke luar negeri. Nah, pada saat saja kalian mendaftar, kalian sudah punya peluang loh. Jadi apalagi kalian kalau sudah lolos, itu sangat berpeluang. Kemudian mendapat mentor dari alumni pemuda mendunia yang kuliah di luar negeri. Nah, ini kan kalau kita lulus di sini, kita mendapatkan mentor dari luar negeri, itu bisa membuat kita lebih berwawasan ya ketika kita dimentori oleh teman-teman kita yang sebelumnya lulus di beasiswa ini, sehingga apa-apa yang mereka ketahui tentang luar negeri, kita bisa saling berbagi ataupun kita bisa mendapatkan informasi terkait itu. Kemudian berkesempatan mengikuti program pemuda mendunia baik nasional maupun internasional. Nah, ini ketika ada kegiatan seperti ini sangat luar biasa teman-teman, karena kita tahu pemuda saat ini yang dinamakan pemuda adalah orang yang bisa berbakti dan bisa mengembangkan skillnya baik itu nasional maupun internasional. Itu. Kemudian relasi pemuda nasional dan internasional. Nah, teman-teman. Jadi mungkin di antara teman-teman kita sih ya ada yang bertanya, "Kak, apa sih persyaratannya?" Jadi di sini saya akan jelaskan persyaratan umum. Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi otomatis kalau kalian mendaftar, kalian harus warga negara Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi saya rasa teman-teman sekalian semua tidak perlu mempermasalahkan terkait ini. Kemudian siswa aktif SMA, SMK, MA sederajat. Nah, ya itu. Kemudian mahasiswa aktif semua jurusan D1, D3, D4, S1, S2. Nah, luar biasanya beasiswa ini bisa didaftar oleh S2, yang biasanya itu hanya bisa didaftar di maksimal S1. Nah, ini S2 loh teman-teman. Yang menariknya lagi adalah tidak ada nilai minimal rapor ataupun IPK. Jadi berapapun IPK kalian bisa mendaftar. Kalian berpeluang untuk lolos di beasiswa ini. Kemudian siswa atau mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah maupun swasta ini boleh mendaftar. Jadi kalau kalian misalkan mendapatkan beasiswa dari pihak lain, kalian tidak perlu ragu, kalian tidak perlu cemas, khawatir dan sebagainya. Karena di beasiswa ini dia memperbolehkan untuk pendaftar yang sedang menerima dari beasiswa lain untuk mendaftar di sini teman-teman. Alangkah mudahnya kan? Adapun berkas administrasinya ya teman-teman, jadi ini sangat mudah ya. Yang pertama, kalau untuk SMA ataupun SMK sederajat, kalian tinggal scan kartu pelajar, scan nilai rapor semester akhir, scan sertifikat kegiatan akademik maupun non-akademik, surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, itu gampang kan? Jadi ini tinggal 4 saja persyaratannya ini. Kemudian untuk yang jalur berprestasi, ini untuk mahasiswa ya teman-teman. Yang membedakannya di sini adalah ada CV, itu dibuat dalam bentuk PDF, itu saja ya. Kemudian nilai rapor semester 5 dan nilai UN. Dan itu yang membedakan saja. Dari keempat yang tadi itu sama. Kemudian beasiswa jalur kurang mampu. Nah, ini sama tadi. Yang membedakan dengan yang dulunya tadi, ini ada surat pernyataan penghasilan orang tua gabungan kurang dari 750.000 per bulan. Jadi kalau misalkan gaji orang tua kalian gabungkan secara total atau brutonya itu, ya bukan itu ya teman-teman, bruto. Kalian bagi jumlah anggota keluarga di dalam keluarga itu, ketika hasilnya dalam setiap satu orang itu kurang dari 750, itu termasuk kurang mampu. Jadi gampang kan untuk mengetahui. Nah, itu teman-teman. Adapun tahapan pendaftarannya beasiswa pemuda mendunia ini, yang pertama, peserta wajib memahami panduan beasiswa pemuda mendunia. Nah, itu kalian harus mendownload nanti panduannya. Kemudian peserta wajib mengisi formulir, nomor yang didaftarkan wajib milik pribadi dan aktif. Kemudian yang ketiga, peserta wajib mengupload berkas administrasi melalui situs web.
Kemudian kalian juga harus memfollow akun Instagram Pemuda Mendunia Official dan Student Internasional. Kemudian share poster ya, biasanya itu kalau beasiswa seperti ini pastinya ada untuk dipersyaratkan men-share poster dan sebagainya. Kemudian setelah itu peserta melakukan konfirmasi share poster ke pihak admin di beasiswa ini. Kemudian untuk mendapatkan dokumen surat pernyataan keabsahan itu gampang sekali. Jadi mungkin di antara teman-teman kita ada yang bertanya, Kak, bagaimana sih caranya kita mendapatkan surat keabsahan dokumen? Kalian tinggal masuk di linknya, kalian download itu, kalian isi, tanda tangani, oke, selesai, upload. Jadi daftar sekarang teman-teman, tinggal kalian nanti masuk di situ ya. Jadi ini sangat gampang kok, nggak perlu repot-repot kayak gimana sih. Jadi untuk deadline-nya ya, pendaftarannya itu terbuka mulai 7 November sampai 3 Desember 2020. Kalian bisa mendaftar di www.org/beasiswa. Jadi itu saja teman-teman. Kalau ada pun informasi-informasi tambahan yang kalian ingin dapatkan, kalian bisa menghubungi 087 809 396 665. Itu atas nama dia. Jadi ini adalah informasi lebih lanjut untuk menghubungi adminnya ya teman-teman. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi jika kalian suka video kali ini, kalian bisa share ke teman-teman sekalian. Kalian juga bisa subscribe channel ini supaya kita bisa mendapatkan update terupdate di channel ini. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cerdas.